Ya, baik. Terima kasih Vincent Ya. sudah memberi kesempatan kepada saya. Yang saya muliakan Bante Adi Kusalo dan Ibu Bapak dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ya, Dhamma yang tema pada kesempatan malam hari ini saya mengambil tema mengurangi keburukan dan menambah kebajikan. Ya, sebelumnya saya ucapkan namo buddhaya untuk semuanya. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Ya, tentu pada malam hari ini merupakan Dhamma Sakaca yang kesekian kali ya. Saya tidak tahu yang keberapa, saya lihat aktif sekali Wihara Pusdiklat Kusala Rama ini telah selalu memberikan yang terbaik untuk wihara sendiri ataupun untuk umum ya. Ini merupakan hal yang baik, hal yang bermanfaat, selalu menumbuhkan pengertian benar bahwa dengan kita belajar ataupun menambah pengetahuan tentang teori Dhamma akan memudahkan kita untuk praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga keadaan baik ataupun setelah saat ini, kehidupan saat ini setelah kematian pun juga memperoleh kehidupan yang bahagia karena ya kita semuanya antri ya di sini. Antri untuk memperoleh tempat yang indah nantinya. Yang kemarin saya rasa juga sudah dijelaskan oleh Samanera Abhisarano sangat bagus sekali. Saya sempat mengikuti ya alam-alam yang 31 alam kehidupan yang tentunya kita di sini dengan menambah kebaikan ini pun juga tentunya perlu upaya untuk melakukan kebaikan dengan penuh semangat agar memperoleh kondisi yang bahagia, bukan yang saat akan datang, saat inilah yang pasti. Ya, baik, saya akan share screen di sini. Maaf, tadi saya lupa untuk dijadikan co-host ya. Saya sudah dijadikan co-host ya, Vincent ya. Ya, baik, terima kasih banyak. Tadi saya kelupaan tapi sudah bisa ya. Baik. Pada kesempatan malam hari ini mungkin temanya sangat umum sekali ya. Tambah kebaikan, kurangi kejahatan. Yang ini merupakan inti dari ajaran Guru Agung Buddha. Inti ajaran Guru Agung Buddha ada 3 hal. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, yang ketiga lagi adalah sucikan hati dan pikiran. Dengan kita sudah mensucikan hati dan pikiran, berarti kita sudah tidak berada lagi di 31 alam kehidupan yang kemarin telah dijelaskan oleh Samanera. Ya. Pada kesempatan hari ini saya mengambil di dalam Sutta Anguttara Nikaya dan Majjhima Nikaya. Ya, dijelaskan bahwa memang di saat Guru Agung Buddha mengatakan usia manusia ini memang tidaklah lama, tidaklah panjang, hanya sebatas tarikan yang naik dan turun ya. Ini selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan saya sharekan ke orang lain sehingga akan selalu mengingatkan kepada kita pentingnya kita hidup saat ini. Sehingga dengan kita mengetahui pentingnya hidup saat ini, kita berupaya untuk selalu menambah kebaikan, mengurangi kejahatan, dan mensucikan hati dan pikiran. Sehingga dengan demikian kita akan terlatih baik dalam tata susila, terlatih baik dalam kebaikan, terlatih baik dalam hal-hal yang baik. Dengan demikian kita akan mudah dinasihati, mudah dirawat, mudah disokong dan lain sebagainya. Yang itu selain memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, juga memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Ya, nah di sini kita perlu mengulang kembali nasihat dari Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2. Ya, ini ada macam-macam buku ya, itu di halaman 15 yang buku ini. Nah, di sini kalimatnya adalah
tinggalkan kejahatan, oh para biku. Memang di sini dijelaskannya kepada para biku ya, yang sebenarnya khotbah dari Guru Agung Buddha ini bisa menyeluruh, baik itu para biku, upasaka, upasika maupun bikuni ya. Di sini di dalam cerita ini pun juga ada upasaka juga yang namanya Bharadwaja ya, yang di sini tidak ada penjelasannya, tapi sebenarnya ada yang namanya Bharadwaja ini kemudian nanti memahami ajaran Guru Agung Buddha. Beliau kemudian mengatakan ini merupakan ajaran yang luar biasa, bisa menegakkan orang yang awalnya tidak memahami Dhamma, seperti bisa menegakkan orang yang tersungkur ya, kemudian memberikan pengetahuan yang luar biasa begitu. Nah, di sini kalimatnya di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan, tinggalkan kejahatan, oh para biku. Para biku, manusia dapat meninggalkan kejahatan. Seandainya saja manusia tidak mungkin meninggalkan kejahatan, aku ini adalah Guru Agung Buddha, tidak akan menyuruh kalian melakukannya. Tetapi karena hal itu dapat dilakukan, maka aku katakan tinggalkanlah kejahatan. Ya, jadi karena Guru Agung Buddha sudah dapat melihat dengan jelas setiap kehidupan membawa penderitaan. Jika melakukan kejahatan, maka beliau selalu mengumumkan, selalu menguncarkan, selalu menasihati orang-orang yang pada saat itu ya, yang hidup pada saat itu selalu dianjurkan untuk menambah kebaikan. Seandainya saja meninggalkan kejahatan ini akan membawa kerugian dan penderitaan, aku tidak akan menyuruh kalian meninggalkan kejahatan. Tetapi karena meninggalkan kejahatan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan, maka aku katakan tinggalkanlah kejahatan. Begitu. Ini kalimat Guru Agung Buddha kepada biku. Ya, kepada para biku. Ya, karena para biku ya banyak sekali. Kemudian kembangkanlah kebajikan, oh para biku. Para biku, manusia dapat mengembangkan kebajikan. Seandainya saja manusia tidak mungkin mengembangkan kebajikan, maka aku tidak akan menyuruh kalian melakukannya. Karena hal itu dapat dilakukan, maka aku katakan kembangkanlah kebajikan. Ya, ini seolah-olah kalimat dari Guru Agung Buddha ini seolah-olah sama, ya. Tapi jika diperhatikan ada yang sedikit berbeda, ya. Jadi di sini memang dikatakan demikian. Kemudian, seandainya saja pengembangan kebajikan ini akan membawa kerugian dan penderitaan, aku tidak akan menyuruh kalian mengembangkannya. Tetapi, karena mengembangkan kebajikan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan, maka aku katakan, kembangkanlah kebajikan. Ya, ini merupakan satu kalimat yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya, ya. Nampaknya singkat, tapi memang itu yang telah di dalam Anguttara Nikaya itu memang kalimatnya singkat-singkat, ya. Nah, namun itu merupakan intisari dari ajaran Guru Agung Buddha yang beliau menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 itu, mengembangkan kebajikan itu adalah penting karena akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, di sini di dalam Majjhima Nikaya ya, Watu Pamasuta di sini menjelaskan 16 hal yang menyebabkan orang itu memperoleh penderitaan. Yang jika ini dilakukan, jika ini dikembangkan, tidak membawa kesucian batin, tidak membawa seseorang tersebut memperoleh kemajuan batin, melainkan memperoleh kelahiran ataupun kehidupan yang tidak baik. Di sini Guru Agung Buddha memperumpamakan seperti perumpamaan kain. Ya, di sini memang nampaknya saya tidak membuat poin yang gambar-gambar begitu ya, karena saya mengupayakan agar kalimatnya tidak melenceng dari sutta tersebut begitu. Nah, di dalam Watu Pamasuta, Guru Agung Buddha memperumpamakan kain ini seperti layaknya kekotoran batin. Ya, kalimatnya demikian. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika, ya.
Yang namanya Anatapindika ini di Medan ada. Ini sepertinya ada Mary ya, Anatapindika dan Wisaka di sana. Ya. Kemudian di sana beliau memanggil para biku. Para biku yang mulia, mereka menjawab. Ya. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, misalkan sehelai kain yang kotor dan bernoda, ya, di sini kain kotor yang bernoda, dan seorang pencelup mencelupnya ke dalam pewarna, apakah itu warnanya biru, kuning, merah, ataupun merah muda, kain itu akan terlihat dicelup dengan tidak baik dan warnanya tidak murni, ya. Karena apa? Karena kainnya kotor, karena kainnya bernoda, sehingga saat dicelupkan warnanya tidak murni. Mengapakah? Karena ketidakmurnian kain tersebut, Demikian pula, ketika pikiran kotor, maka alam tujuan yang tidak bahagialah yang dapat diharapkan. Para biku, misalkan sehelai kain yang bersih dan cemerlang, dan seorang pencelup mencelupnya ke dalam pewarna, apakah itu biru, kuning, merah, atau merah muda, kain itu akan terlihat dicelup dengan baik dan warnanya murni karena kainnya bersih, ya. Mengapakah? Karena kemurnian kain tersebut. Demikian pula, ketika pikiran bersih, maka alam tujuan yang bahagialah yang dapat diharapkan. Ya, ini penjelasan di dalam Watu Pamasutta. Kemudian dilanjutkan lagi, apakah para biku ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran? Ya, yang kita katakan, yang kita ketahui biasanya kita sebut lodomo, loba, dosa dan moha. Keserakahan, kebencian dan kegelapan batin, ya. Yang biasanya ada beberapa orang yang mengatakan kita harus membasmi ternak-ternak yang ada di dalam diri. Ternak apa itu? Ternak ayam, ternak babi, dan ternak ular. Ya, jangan sampai jika kita sudah memahami Dhamma, ternak itu kita kembangkan di dalam batin. Melainkan apabila kita sudah memahami Dhamma, kita tidak akan memberikan ternak ayam, babi, ular yang ada di dalam diri kita. Bahkan sebisa mungkin kita tidak memberi makanan dia sehingga dia bisa mati, ya, bisa tidak berada di dalam diri kita lagi. Nah, ini biasanya di secara umum disebut dengan istilah loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, apakah para biku ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran, ketamakan, dan keserakahan? Ya, ketamakan dan keserakahan. Yang tidak benar adalah ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran. Keserakahan, ketamakan yang tidak benar. Kemudian dilanjutkan lagi, ada permusuhan, kemarahan, kekesalan, sikap meremehkan, kecongkakan, iri hati, kekikiran, kecurangan, penipuan, sifat keras kepala, persaingan, keangkuhan, kesombongan, kepungahan, dan kelalaian. Ya, ini merupakan suatu sikap, sifat yang mengotori pikiran, yang apabila seorang manusia tidak dapat mengembangkan kebaikan, semua ini dapat berkembang di dalam diri manusia. Apabila di antara semua ini berkembang di dalam diri manusia, maka dijamin, ya, memperoleh jaminan. Buddha menjamin tidak akan memperoleh kebahagiaan di saat ini. Ya, di saat ini pun tidak memperoleh kebahagiaan, di saat yang akan datang pun juga tidak memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Karena batinnya diliputi oleh hal-hal yang demikian, hal-hal negatif ini, ya, sehingga mengkondisikan batin ini panas, batin ini seperti bara api yang tidak dapat, susah sekali untuk kita redam karena sudah terlalu berkembang, ya. Kemudian mengetahui bahwa ketamakan dan keserakahan yang tidak baik adalah ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran, maka seorang biku meninggalkannya. Mengetahui bahwa permusuhan, kelalaian adalah ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran, maka seorang biku meninggalkannya.
Ya, di sini pun juga di dalam Majjhima Nikaya dikelompokkan begitu, apa-apa yang mana saja yang dapat kita gunakan sebagai jalan untuk mencapai kesucian. Ya, di sini ya, kalau seperti ini kan tidak tahu ini ada berapa begitu ya. Yang sebenarnya adalah di sana pun juga dijelaskan sudah dikelompokkan begitu di dalam Watta Sutta ini. Di sini ada 16 kekotoran batin ditinggalkan oleh jalan mulia. Ya, makanya jalan satu-satunya kemarin ya untuk dapat mencapai kesucian ataupun happiness tidak lain tidak bukan adalah melalui jalan mulia berfaktor 8. Ya. Nah, di sini apa saja jalan memasuki arus, ya, arus apapun itu. Maksudnya arus Sotapanna, arus Sakadagami begitu. Apa yang perlu ditinggalkan? Ada 6 hal. Meremehkan, kepongahan, kecemburuan, kekikiran, penipuan dan kecurangan. Ya, ini merupakan 6 hal yang dapat kita latih apabila kita ingin memasuki jalan memasuki arus ya. Arus apa itu? Arus kesucian. Ya. Nah, kita perlu cek-recek saat ini di dalam diri. Masih adakah hal seperti ini ya, 6 hal ini? Jika masih ada, perlu kita ketahui. Memang Guru Agung Buddha luar biasa sekali ya, bisa merumuskan macam-macam kekotoran batin itu sendiri. Ya, kita cek-recek, adakah? Jika ada, ini merupakan pengetahuan yang luar biasa yang saat ini kita dapatkan, sehingga kita dapat mengikisnya sedikit demi sedikit. Ya. Nah, kemudian ada 4 hal jalan yang tidak kembali. Yang tidak kembali ini maksudnya adalah tidak terlahir di alam manusia, namun terlahir di alam yang lebih tinggi, yang nantinya dia juga akan memperoleh pembebasan di sana, ya. Yang itu saya rasa kemarin juga sudah dijelaskan oleh Samanera Abhisarano ya. Jalan yang tidak kembali ya. Ini hanya orang-orang yang memahami Abhidhamma yang dapat menjelaskan dengan detail ya. Di sini saya secara garis besarnya saja ya. Jalan yang tidak kembali ini meninggalkan apa saja? Permusuhan, kemarahan, kekesalan dan kelalaian. Ini merupakan sifat yang perlu ditinggalkan apabila seseorang itu menginginkan jalan yang tidak kembali, ya, menginginkan kesucian tersebut, ya. Kemudian jalan kearahatan. Kearahatan ini ya sudah tidak kembali lagi di 31 alam kehidupan, termasuk alam yang lebih tinggi, yaitu meninggalkan apa saja? Ketamakan dan keserakahan yang tidak baik. Kemudian kekeras kepalaan, persaingan, keangkuhan, kesombongan, dan kebanggaan. Ya, dengan kita ketahui hal yang demikian, kita perlu cek-recek lagi ke dalam diri, bagaimana kekotoran batin kita, apakah masih ada atau sudah tidak. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ketika seorang biku telah mengetahui bahwa ketamakan dan keserakahan yang tidak baik adalah ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran dan telah meninggalkannya, ketika seorang biku telah mengetahui bahwa permusuhan, kelalaian adalah ketidaksempurnaan yang mengotori pikiran dan telah meninggalkannya, ia memperoleh keyakinan sempurna dalam Sang Buddha, ya, memperoleh keyakinan sempurna terhadap Guru Agung Buddha itu sendiri. Yaitu yang bagaimana? Sang Buddha adalah sempurna, ya, telah mencapai pandangan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, ya. Ini untuk penjelasan atau arti di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati yang terbaru itu ada, ya, tapi ini terjemahan lama yang kurang lebihnya sama, ya. Maha mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakkan. Ya, di sini memang bahasanya secara umum ya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan suci. Jadi seseorang yang telah meninggalkan keserakahan dan ketamakan, dia akan memperoleh keyakinan terhadap Guru Agung Buddha ini memang ajarannya benar-benar membawa seseorang kepada pencerahan batin.
kepada ketidakkembalian itu sendiri. Nah, kemudian ia memperoleh keyakinan terhadap Dhamma, ya, dalam Dhamma, ajaran dari Guru Agung Buddha, yaitu sebagai berikut. Dhamma telah dinyatakan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, ya. Ini di sini dituliskan terlihat di sini dan saat ini. Tak bersela waktu, ya. Di sini dituliskan efektif segera, ya. Mengundang untuk diselidiki, maksudnya mengundang untuk dibuktikan, mengarahkan menuju kemajuan untuk dialami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Ya, pada saat ini pun juga kita telah meyakini Dhamma ini membawa kita menuju ke hal-hal yang baik, hal-hal yang mendamaikan, hal-hal yang menggembirakan, maka kita selalu semangat untuk selalu belajar Dhamma. Karena pariyati, ya, pariyati maksudnya praktik Dhamma ini adalah pondasi, ya, pondasi dari pati-pati, ya. Maksudnya teori Dhamma adalah pondasi dari praktik Dhamma. Pariyati adalah pondasi dari pati-pati, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ia memperoleh keyakinan juga terhadap sangha, di dalam sangha, ya, sebagai berikut. Sangha para siswa Sang Bhagawa, mempraktikkan jalan yang baik, mempraktikkan jalan yang lurus, ya, bertindak baik, bertindak lurus, bertindak benar, bertindak sejati, ya. Kemudian 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Para siswa Sang Bhagawa ini layak menerima pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima persembahan, layak menerima penghormatan dan ladang yang tiada jasa bandingnya di dunia ini. Ya, karena telah mengetahui hal-hal baik yang telah dilakukan membawa kebahagiaan, maka seseorang tersebut akan memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika ia telah menghentikan, mengusir, membuang, meninggalkan, dan melepaskan ketidaksempurnaan pikiran secara sebagian, ia mempertimbangkan, aku memiliki keyakinan tak tergoyahkan pada Sang Buddha. Dan ia memperoleh inspirasi dalam makna, memperoleh inspirasi dalam Dhamma, memperoleh kegembiraan yang berhubungan dengan Dhamma. Ketika ia gembira, sukacita muncul dalam dirinya. Dalam diri seseorang yang bersukacita, jasmaninya menjadi tenang. Seseorang yang jasmaninya menjadi tenang akan merasakan kenikmatan. Dalam diri seseorang yang merasakan kenikmatan, pikirannya menjadi terkonsentrasi. Ya, maka ya jangan heran jika orang-orang yang mempraktikkan Dhamma selalu menggunakan Dhamma itu sebagai jalan hidupnya. Selalu menggunakan Dhamma, ajaran dari Guru Agung Buddha itu sebagai jalan untuk melenyapkan ataupun membebaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga terjauhkan dari budi. Apa itu? Bunuh diri, stres, dan lain sebagainya itu. Ya, karena sudah memahami benar-benar manfaat dari belajar Dharma itu sendiri. Nah, kemudian ia mempertimbangkan, aku memiliki keyakinan tak tergoyahkan dalam Dhamma. Dan ia memperoleh inspirasi dalam makna, memperoleh inspirasi dalam Dhamma, memperoleh kegembiraan yang berhubungan dengan Dhamma. Ketika ia gembira, pikirannya menjadi terkonsentrasi. Mudah sekali untuk mempelajari hal-hal yang baik, kemudian dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ia mempertimbangkan, aku memiliki keyakinan tak tergoyahkan dalam sangha. Dan ia memperoleh inspirasi dalam makna, memperoleh inspirasi dalam Dhamma, memperoleh kegembiraan yang berhubungan dengan Dhamma. Ketika ia gembira, pikirannya menjadi terkonsentrasi. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Ia mempertimbangkan ketidaksempurnaan pikiran telah sebagian dihentikan, diusir, dibuang, ditinggalkan, dan dilepaskan olehku. Ya, 16 kekotoran batin tadi. Dan ia memperoleh inspirasi dalam makna, memperoleh inspirasi dalam Dhamma, memperoleh kegembiraan yang berhubungan dengan Dhamma. Ketika ia gembira, sukacita muncul di dalam dirinya. Dalam diri seseorang yang bersuka cita, jasmaninya menjadi tenang. Seseorang yang jasmaninya menjadi tenang akan merasakan kenikmatan. Dalam diri seseorang yang merasakan kenikmatan, pikirannya menjadi terkonsentrasi.
Ya, kemudian dilanjutkan lagi, para biku, jika seorang biku yang memiliki moralitas demikian, keadaan konsentrasi demikian, dan kebijaksanaannya demikian, memakan makanan yang terdiri dari nasi pilihan bersama dengan berbagai saus dan kari, bahkan hal itu tidak akan menjadi rintangan baginya. Ya, makan apapun bisa, yang penting tidak beracun di sini ya. Bagaikan sehelai kain yang kotor dan ternoda menjadi bersih dan cemerlang. Dengan bantuan air bersih, atau bagikan emas yang menjadi murni dan cemerlang dengan bantuan tungku pembakar, demikian pula. Jika seorang biku yang memiliki moralitas demikian, memakan makanan yang sehat, maka hal itu tidak akan menjadi rintangan baginya. Ya, jika seseorang itu sudah memahami kekotoran batinnya, berupaya untuk mengikisnya, memiliki keyakinan terhadap tiratana, bahwa tiratana itu bisa membantu untuk menumbuhkan inspirasi dhamma, menumbuhkan memiliki keluhuran batin, maka kebahagiaan batin akan diperoleh. Dan apapun yang terjadi tidak akan menjadi rintangan baginya. Ya. Nah, hal tersebut merupakan 16 hal kekotoran batin ya yang perlu kita kikis dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh pengertian, ya tidak perlu cepat-cepat ya, kita kikis perlahan tapi pasti begitu. Dengan demikian akan menumbuhkan kedamaian di dalam batin dan mudah untuk memiliki konsentrasi. Ya. Nah, kemudian di sini dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 dijelaskan ya, bila memiliki 5 hal dalam batin seseorang, maka dia bisa mencegah keburukan dan memunculkan kebajikan. Ya, 5 hal tersebut adalah, nah di sini hal-hal buruk telah dikikis. Kemudian setelah hal-hal buruk perlu kita kikis, maka kita perlu memunculkan kebaikan. Kebaikan itu perlu kita munculkan agar pencerahan batin kita dapatkan. Dengan pencerahan batin kita dapatkan, minimal kita bahagia di saat ini. Apabila kita mampu berkonsentrasi terhadap apapun yang muncul, minimal kesucian kita dapatkan. Ya, nah di sini yang pertama adalah memiliki sada atau keyakinan. Yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Adanya Buddha, kemudian Guru Agung Buddha menjelaskan Dhamma dengan sangat detail, ya. Kemudian adanya Sangha yang masih dapat mempertahankan Dhamma itu hingga saat ini, yang telah dipraktikkan oleh Sangha pada saat ini, dan saat ini kita memperoleh keberuntungan sekalipun kita ya belum banyak lah ya, namun kita masih bisa belajar, kemudian mengetahui, kemudian perlahan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Nah, di sini selama keyakinan ada di dalam sifat-sifat yang bajik, ya sifat-sifat yang baik, maka apa yang tak bajik tidak akan dapat masuk. Ya, jadi yang tidak baik ini tidak dapat masuk di dalam batin seseorang. Saat yang tidak baik ini tidak dapat masuk di dalam diri seseorang, maka bentengnya sudah aman. Ya, dia keyakinannya sudah kokoh, dia pengetahuan terhadap kebaikannya sudah kokoh. Kemudian kebijaksanaannya pun juga sudah kokoh. Ya, kita di sini jasmani ya, kita selalu beri makan sehari 3 kali ya. Batin pun untuk dapat memiliki kedewasaan batin, kebijaksanaan, kita juga perlu memperhatikan batin agar dapat memiliki kebijaksanaan itu sendiri ya. Kemudian tetapi ketika keyakinan di dalam hal-hal yang bajik telah lenyap dan rasa tidak percaya mencengkeram dan bertahan, maka apa yang tak bajik akan dapat jalan masuk. Ya, maksudnya apabila kita lengah, apabila kita lalai, apabila kita tidak meyakini kebaikan itu membawa kebahagiaan, maka mudah sekali hal-hal yang tidak baik ini
masuk di dalam diri kita, dan perbuatan kita pun tentunya juga akan tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, memiliki hiri. Yang ketiga, memiliki otapa. Ya, 2 dan 3 ini, hiri dan otapa ini kalau misalkan disendirikan, begitu, ini merupakan pelindung dunia. Pelindung dunia. Karena apa? Jika memiliki hiri, rasa malu untuk berbuat jahat, kemudian otapa, ya, takut akan akibat dari perbuatan jahat, maka jika seseorang memahami hal ini saja, sudah di dunia ini tidak akan ada kejahatan. Saat di dunia tidak ada kejahatan, penjaranya sepi, ya, penjaranya tidak ada orang. Karena apa? Semua orang malu untuk melakukan kejahatan, malu untuk berbuat jahat, dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ya, takutnya di sini bukan karena takut setelah kematian terlahir di alam neraka, bukan, ya, melainkan apa? Jika kita melakukan perbuatan jahat, kemudian tertangkap polisi misalkan, atau tertangkap masyarakat yang berwenang di situ, ya, pasti kita akan memperoleh hal-hal yang diadili juga, ya. Sehingga di sini pun jika seseorang itu memiliki malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut, maka hal-hal baik di dalam dirinya ini akan muncul, ya, akan berkembang, akan mengkondisikan dirinya ini gampang sekali untuk melakukan hal-hal yang baik, gampang, mudah memiliki kepedulian, memiliki kontribusi dalam kebaikan itu sendiri, ya. Jadi, namun apabila hal ini disepelekan, ya, tidak dilihat dengan jelas, tidak diperhatikan, ya hal-hal yang tidak baik ini mudah sekali untuk masuk di dalam batin kita. Saat sudah masuk di dalam diri kita, muncul pikiran jahat, kemudian muncul ucapan jahat, sudah perbuatannya pun juga jahat, ya. Jadi pikiran mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tingkah laku ataupun tindakan itu sendiri. Ya, ini 2 dan 3. Kemudian yang keempat adalah memiliki wirya atau semangat, ya. Di sini tentunya semangat dalam mengarahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Biasanya, bukan biasanya ya, selalu dijelaskan oleh para bante ataupun para pembabar dhamma lainnya, dengan menumbuhkan wirya ini kita perlu menumbuhkan 4 usaha benar, ya, 4 usaha benar. Jika 4 usaha benar ini sudah kita terapkan, sudah kita hafal minimal, ya, kita hafal, kemudian kita ketahui, kita mengerti, kita akan mudah sekali untuk cek recheck di dalam batin, ya. Hal ini baik, oh kita lakukan. Hal ini tidak baik, oh tidak kita lakukan. Begitu, ya. Jadi 4 usaha benar ini terdiri dari yang pertama itu adalah mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri, ya. Kebaikan yang sudah ada minimal dipertahankan. Tidak perlu dikurangi, ya. Lebih boleh, tapi dikurangi jangan, begitu. Minimal mempertahankan kebaikan yang ada. Yang awalnya murah senyum dipertahankan, suka menolong, berdana, kemudian selalu mengajarkan cinta kasih, peduli, itu dipertahankan, ya. Selalu merawat orang tua, anak, istri dengan penuh kelembutan dipertahankan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi keburukan yang ada di dalam diri, ya. Yang biasanya pemarah ataupun keras kepala, kita lihat ini kok membuat batin saya ini panas ya, tidak nyaman ya, dicek-recek. Saat tidak nyaman apa yang terjadi di dalam batin? Oh, panas, ya. Berupaya kita redam dengan kesabaran, ya. Satu-satunya cara untuk meredam itu adalah kesabaran, ya. Berupaya untuk sabar dan sadar, ya. Sabar dan sadar. Oh, ini hal-hal yang tidak baik, ya. Berupaya untuk kita kikis, untuk kita lenyapkan sedikit demi sedikit. Memang tidak bisa instan sih, ya, kecuali mie instan. Mie instan saja perlu adanya proses, ya, perlu dibuka dulu bungkusnya, kemudian kita rebus airnya, baru kita masih perlu ada proses, ya. Memang segala sesuatu tidak ada yang instan, perlu adanya upaya, ya. Nah, di sini perlu upaya dengan penuh semangat untuk mengkondisikan ketidakbaikan ini bisa terkikis di dalam diri kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah berupaya untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang belum ada. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mencegah,
ya, mencegah keburukan baru datang. Nah, ini merupakan 4 usaha benar yang perlu kita kembangkan dengan penuh semangat untuk menumbuhkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, ya. Semangat memberantas ternak-ternak kita, ya, ternak babi, ternak ayam, dan ternak ular, ya. Bersemangat untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini, ya. Apabila kita sudah terlatih baik dalam hal itu, maka jalan yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik tidak dapat masuk di dalam diri kita, ya. Hal-hal yang baik baru dapat kita lakukan, baru kita dapat laksanakan, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan memiliki panya atau kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan ini dapat diperoleh melalui 3 hal, ya. Yang pertama, melalui seperti saat ini kita belajar Dhamma. Dengan belajar Dhamma kita meningkatkan pengetahuan kita terhadap kebaikan, ya. Dari situ kita dapat memunculkan kebijaksanaan. Minimal kita berbijaksana menurut diri kita sendiri. Biasanya sekalipun kita berupaya untuk bijaksana menurut diri kita sendiri, biasanya hal ini baik. Maksudnya ketika kita bawa keluar begitu, hal itu juga memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain begitu, ya, melalui belajar Dhamma. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan ini dapat kita peroleh melalui pengalaman kita kehidupan sehari-hari. Hal itu pun juga dapat menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga kita dapatkan dari perolehan meditasi itu sendiri. Jika kita dapat mengembangkan meditasi, kita juga bisa dapat menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri. Kita bisa memperoleh pandangan terang. Dengan kita memperoleh kebijaksanaan, pandangan terang, ya, kedewasaan batin muncul. Saat saya mengatakan saat jasmani ini dewasa, ya, sudah bertumbuh berkembang dewasa, jangan lupa batinnya pun juga dilihat. Sudah dewasa belum batin ini? Ya, sudah memiliki kedewasaan batin belum? Jika jasmaninya ini sudah berkembang, ya, kemudian batinnya masih kekanak-kanakan, masih anak-anak, ya, itu namanya belum memiliki kebijaksanaan. Namun apabila seseorang itu sudah mengembangkan kebijaksanaan, maka batinnya ini sudah dewasa. Saat batin ini sudah dewasa, dapat memahami permasalahan di dalam hidup, kemudian dengan memahami permasalahan di dalam hidup, dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bijaksana, ya, sehingga ketika ada masalah tidak membesar-besarkan, melainkan ketika ada masalah besar dikecilkan. Saat ada masalah kecil dikecilkan lagi, sudah kecil ditiadakan, begitu, ya. Dia benar-benar memahami 4 kesunyataan mulia secara jelas, ya. Kemudian memahami penderitaan itu, bagaimana menyelesaikannya, dan dia akan memperoleh jalan untuk menuju lenyapnya penderitaan, ya. Jadi ya itu tadi penjelasan mengenai bagaimana pentingnya kita mengurangi kejahatan, ya, mengurangi kejahatan dan kita berupaya untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada. Dengan kita dapat melakukan hal itu, maka kedamaian batin, kebijaksanaan, kebahagiaan akan kita dapatkan, ya. Maka mari kita bersama-sama berjuang selagi kita masih diberi usia yang nggak tahu panjang atau tidaknya, ya, masih mensyukuri memperoleh kehidupan yang saat ini. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk selalu mengembangkan kebaikan, mengurangi kejahatan, dan selalu berupaya untuk menumbuhkan kebijaksanaan itu sendiri sehingga kita dapat memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan itu sendiri. Ya, baik, demikian yang telah dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, ya, Vincent, silahkan.